Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa pada tahun ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Azza wa Jalla dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan nilai-nilai pahala, bulan yang penuh dengan nilai-nilai pendidikan. Ini semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan pada tahun ini mempunyai hal yang berbeda, mempunyai sesuatu yang berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Terutama bulan Ramadan pada tahun ini kita jadikan merupakan bulan Ramadan yang terbaik, bulan Ramadan yang penuh dengan kualitas ibadah-ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah yang menciptakan hidup dan mati, itu semua tiada lain liyabluwakum, untuk menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalan. Maka berkaitan dengan bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama menjadikan bulan Ramadan merupakan wasilah untuk lebih mendidik diri kita, mendidik moral dan mendidik akhlak kita menjadi akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kali ini tema yang akan disajikan atau tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah bagaimana Ramadan itu bisa menjadi sebagai pendidikan moral, sebagai benteng moral, benteng akhlak. Terutama kalau kita melihat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran agama, yang mana itu sangat bertolak belakang dengan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Ahibati fillah, saum itu adalah al-imsaku anil muftirat,
menjaga, bisa menahan, bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan, terutama dari hal-hal yang membatalkan saum itu sendiri, dari makan, minum, kemudian juga jima, dan hal-hal lain yang bisa membatalkan kepada saum. Maka dari saum itu kita juga dituntut untuk menjaga hal-hal yang bisa menghapus, yang bisa menghancurkan pahala-pahala daripada saum itu sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash." Betapa banyak atau berapa banyak orang-orang yang melakukan saum, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga dari saumnya itu. Dalam artian saumnya tidak menjadikan dirinya menahan dari hal-hal yang dilarang oleh agama, dari hal-hal yang harus dijauhi oleh agama. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mentafakuri atau memahami dari saum itu adalah menahan daripada al-imsaku anil muftirat minal akli wasyurb, dari makan dan minum. Ini mempunyai nilai pendidikan yang sangat tinggi, mempunyai nilai pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menahan dari memakan bukan yang hak kita, bisa menahan atau menjauhi dari mengambil dari bukan hak yang kita ambil. Ini merupakan pelajaran yang paling dalam melaksanakan ibadah saum. Jangankan yang halal, jangankan yang milik kita sendiri, ketika kita saum kita dituntut untuk tidak memakan, walaupun itu milik sendiri. Apalagi merupakan hak atau milik yang bukan milik kita, atau barang yang bukan milik kita, makanan yang bukan milik kita. Nah, ini semua merupakan pelajaran terpenting dari ibadah saum. Bagaimana saum bisa mendidik moral, bisa mendidik akhlak seseorang sehingga mempunyai akhlakul karim, akhlak yang baik. Tetapi memang semuanya harus didasari oleh niat yang sungguh-sungguh. Sebagaimana tadi sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam artian saumnya harus benar-benar berdasarkan iman dan ihtisab. Kalau tidak ada itu, jangan harap ketika selesai dari saum, selesai atau keluar dari bulan Ramadan, maka saumnya bisa menjaga dari hal-hal yang dilarang. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, pendidikan daripada kita melaksanakan ibadah saum ini adalah ketika saum Ramadan kita dituntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah dengan sungguh-sungguh. Ibadah sholat taraweh, ibadah saum itu sendiri, ketika malam kita melaksanakan taraweh, kemudian setelah taraweh kita malamnya bangun untuk melakukan ibadah, yaitu makan sahur. Nah, ini mendidik moral, mendidik akhlak seseorang itu untuk selalu bersungguh-sungguh melaksanakan. Karena kalau tanpa sungguh-sungguh, mana mungkin itu semua bisa tercapai.
Jadi pelajaran yang kedua dari saum ini adalah kita dituntut untuk mengambil hikmah dan ibrah dari melaksanakan ibadah saum. Bagaimana saum itu mendidik moral kita, mendidik akhlak kita menuju kepada akhlak yang lebih baik, akhlakul karimah, akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita semua melalui ibadah saum ini, moral dan akhlak kita dan kita itu menjadi adab yang terbaik, menjadi manusia yang paling sempurna, menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, maka menjadi insan kamilan, menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang penuh dengan akhlak, manusia yang penuh dengan kemuliaan. Semoga saja ahibati billah, mudah-mudahan Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik, Ramadan yang paling berkualitas dalam hidup kita, karena siapa tahu untuk tahun depan kita belum pasti atau belum tentu bisa bertemu lagi dengan bulan Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita memohon kepada Allah supaya diberi istiqomah, ketetapan hati, ketetapan iman, dan ketetapan ketakwaan. Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa sabbit qulubana ala ta'atika, sabbit qulubana ala dzikrika wa sabbit qulubana ala mahabbatika ya Allah ya Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.